berbagai misteri mistis yang menyelimutinya, tempat ini dianggap sebagai tempat wisata terhoror di Bali, juga di Indonesia, geng. Nah, hai geng, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Oke geng, kali ini aku akan ngebahas ke kalian tentang kisah mayat yang tidak dikubur di desa Trunyan, Bali, geng. Nah, by the way, mungkin di antara teman-teman ini sudah ada yang pernah berkunjung ke desa Trunyan itu, atau bahkan sudah ada yang pernah mendengarkan kisah-kisahnya gitu kan. Oke, jangan bengong, kita akan masuk ke pembahasan. Let's start it. Di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali, terdapat desa Trunyan namanya, geng. Nah, desa ini itu terkenal dengan pemakaman uniknya yang sangat menyeramkan. Ini tuh adalah hal yang tidak biasa, geng. Konon, tempat itu sangat dipenuhi dengan hal mistis dan misteri, geng. Bagaimana nggak seram coba, guys? Setiap pengunjung yang datang ke desa Trunyan itu akan melihat pemandangan yang tak biasa, di mana mereka akan melihat deretan tulang belulang dan tengkorak manusia, geng. Dan lebih mengerikan lagi, mereka akan menyaksikan mayat-mayat yang tergeletak di sana tanpa dikubur dengan sewajarnya, geng. Bisa kebayang nggak sih kalian ngelihat mayat yang nggak dikubur, yang tergeletak di tanah di sana? Kalau gue pribadi mah langsung lari ya. Ini itu bukan cerita atau dongeng, guys, tapi ini real, memang benar-benar terjadi, memang benar-benar ada di desa Trunyan, Bali. Jadi kalian kalau penasaran silahkan ke sana. Jadi kalian bisa ngelihat pemandangan yang asli dari mayat-mayat yang tergeletak di bawah sana, di desa Trunyan sana. Nah, jadi tempat ini itu dijuluki dengan kuburan Trunyan, di mana mayat-mayat digeletakkan begitu saja tanpa dikubur sewajarnya, geng. Nah, siapa yang nggak merinding coba, geng, ngelihat pemandangan yang seperti ini, ngelihat mayat-mayat yang tergeletak di sana. Jangankan mayat yang tergeletak di sana, kita ngelihat kuburan aja kayak gimana gitu kan. Nah, jadi bagaimana fakta di balik mayat-mayat yang tidak dikubur di desa Trunyan tersebut? Oke, tetap stay tune di sini. Check this out. Tradisi pemakaman unik dan nama desa ini, guys, konon katanya berasal dari pohon tarumenyan yang berarti kayu wangi. Nah, pohon tarumenyan ini, geng, disebut-sebut sudah berusia belasan tahun dan tetap tumbuh dengan baik katanya, geng. Mitosnya nih, geng, wangi dari pohon tarumenyan ini yang sangat semerbak ini tercium hingga ke Pulau Jawa bagian tengah katanya. Bahkan saking tertarik dengan wangi ini, 4 bersaudara dari Keraton Surakarta yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan terhipnotis dan mencari di mana sumber wangi itu, geng. Singkat cerita nih, geng, sang kakak sulung dari 4 bersaudara tadi menemukan sumber wangi tersebut, dan dia terpikat oleh kecantikan Dewi penunggu pohon tarumenyan tersebut, geng. Nah, dan akhirnya dia menikahi Dewi penunggu pohon itu. Kemudian, geng, di tempat itu berdiri sebuah kerajaan kecil di mana rajanya ini ingin melindungi pohon tarumenyannya itu. Nah, kemudian ia memerintahkan warganya untuk menaruh mayat-mayat di bawah pohon tersebut. Jadi dengan cara itu ia bisa menghilangkan wangi dari pohon tarumenyan itu dan tidak bisa diketahui oleh orang-orang di luar sana, geng. Pohon tersebutlah yang membuat mayat-mayat yang diletakkan di bawahnya tidak mengeluarkan bau busuk, geng, meskipun telah mati cukup lama. Saking harumnya berarti ya pohon tarumenyan ini, sehingga bau busuk dari mayat tidak kecium gitu. Kuburan Trunyan.
Begitulah nama sebenarnya dari tempat ini, geng. Jadi pengunjung bisa menemukan desa mistis ini di kawasan Kintamani yang merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata, geng. Dengan keunikan tradisi serta berbagai misteri mistis yang menyelimutinya, tempat ini dianggap sebagai tempat wisata terhoror di Bali, juga di Indonesia. Nah, siapa di antara teman-teman semua yang memang punya hobi horor, jiwa horor? Kalau aku angkat tangan. I'm scared. Apa yang akan pengunjung temukan di sana, geng? Tidak hanya cerita atau halusinasi atau dongeng atau hoax belaka, tapi memang nyata adanya di sana. Jadi pengunjung yang datang ke sana akan menemukan tumpukan-tumpukan mayat yang digeletakkan begitu saja di sana. Dan ajaibnya, tumpukan-tumpukan mayat tersebut tidak mengeluarkan bau busuk. Karena bau busuk itu diserap oleh pohon tarumenyan itu, nih. Jadi saking harumnya pohon ini ya bisa menyerap bau busuk dari tumpukan-tumpukan mayat yang sekian banyak itu. Dan juga, geng, di sana pengunjung akan melihat tulang-tulang berjejer, tebaran uang dan barang-barang yang dibiarkan bersama mayat tersebut digeletakkan di sana gitu aja gitu. Beberapa jenazah nih guys dibaringkan di dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Nah, apabila sangkar bambu tersebut sudah penuh, maka mayat-mayat yang lama itu diangkat kemudian dibuang agar ada ruang buat mayat barunya untuk ditumpuk di sana gitu. Jadi mayatnya itu kayak disortir gitu nggak sih? Ketika tubuh mayat sudah hancur terkena panasnya sinar matahari, jadi tulang benulangnya itu akan diletakkan ke dalam sebuah altar di bawah pohon suci. Nah, kemudian sesuai tradisi, geng, untuk mayat yang baru dimakamkan akan diletakkan di pemakaman yang berupa pagar anyaman bambu gitu, kemudian akan ditancapkan ke tanah, atau sering disebut di sana itu dengan sebutan ancak. Di kuburan Trunyan, geng, meski namanya pemakaman, tidak semua orang bisa mendapatkan mapasah atau disemayamkan di desa Trunyan sana. Jadi hanya ada 11 mapasah untuk 11 mayat gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa dikubur di sana. Jadi ada berbagai persyaratan gitu baru bisa disemayamkan. Jadi nih, geng, syarat-syarat agar bisa disemayamkan di kuburan Trunyan sana dibagi menjadi 3 kategori makam sesuai keadaan meninggalnya jenazah, yaitu pertama, sema muda namanya, yaitu tempat pemakaman khusus untuk bayi dan anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, sema waya untuk memakamkan orang yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar. Kemudian ketiga, sema bantas, yaitu khusus untuk mereka yang mati secara tidak wajar katanya, geng, seperti meninggal, dibunuh atau dan lain-lain sebagainya lah, pokoknya mati tidak wajar gitu. Tidak sampai di situ peraturan pemakaman di sana, geng. Jadi hanya laki-laki saja yang boleh ke sana mengantarkan jenazah setelah ritual yang dilakukan seperti memandikan jenazah dengan air hujan, kemudian membungkus jenazah dengan kain. Dan kepala tidak boleh, geng, ditutup dengan kain, nggak boleh. Jadi kepalanya itu dalam keadaan terbuka. Kemudian perempuan Trunyan itu tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemakaman jenazah, dikarenakan mereka percaya bahwa jika perempuan ikut serta maka desanya akan terkena gempa bumi, kemudian gunung meletus dan sebagainya. Selain itu, geng, mereka yang baru mengunjungi makam tidak boleh langsung masuk ke pura Pancering Jagat namanya, geng. Nah, sebelum masuk ke sana mereka harus melakukan pembersihan terlebih dahulu. Nah, jadi proses pemakaman di desa Trunyan itu terbilang ribet banget ya, soalnya banyak banget kayak pengelompokan mayat dari kategori, cara meninggal dan segala macam. Bahkan ya it's tradisi mereka gitu kan, tradisi mereka, adat mereka. Jadi
geng, kalian pecinta horor atau mungkin kalian penasaran ingin mengunjungi kuburan Trunyan itu? Gimana? Caranya gampang geng, kalau kalian pengen ke sana. Akses bagi para wisatawan itu sangat mudah. Jadi caranya kalian hanya menyewa perahu di dermaga Kadisan, di tepi Danau Batur, Kintamani, Bali. Nah, untuk nyampe ke kuburan Trunyan sendiri butuh waktu selama 30 menit dan memakan biaya 100.000. Gimana? Kalian tertarik ke sana? Nah, geng, itulah tadi kisah desa Trunyan di mana mayat tidak dikubur seperti sewajarnya, tapi digeletakkan begitu saja di tanah, geng. Nah, bagaimana pendapat teman-teman atau teman-teman sendiri penasaran pengen ngelihat langsung pemandangan yang tak lazim itu? Jadi seremnya tadi itu sih menurut aku di bagian dimana mayat yang lama itu dibuang, kemudian yang baru itu dimasukkan gitu ke sangkar itu, kayak disortir gitu ya kan. Nah, kemudian ajaibnya pohonnya tadi itu bisa menghilangkan bau busuk dari mayat itu, saking wanginya, geng. Aduh. Jadi bagaimana, geng? Kalau aku sih angkat tangan ya. Kayaknya aku mentalku belum kuat untuk kesana, karena aku penakut banget. Oke, geng, itulah tadi pembahasan dari Desa Trunyan, Bali. Mungkin masih banyak kekurangan ya yang saya sampaikan ke teman-teman. Bisa teman-teman kritik boleh. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching.